Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsar Lahilari. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang buat kamu yang baru bergabung di channel ini, channel Ritsar Lahilari. Channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, gimana kabar kamu nih? Semoga kamu dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Nah, di video kali ini teman-teman, saya akan menjelaskan tentang program LPDB KUMKM tahun 2023 untuk koperasi, UMKM, dan juga teman-teman inkubator bisnis. Yuk, kita manfaatkan dana bergulir ini teman-teman dari LPDB KUMKM. Bagaimana cara memanfaatkannya, tips triknya, tutorialnya, dan juga apa prosedurnya akan saya bahas di video kali ini. Jadi buat kalian, wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai ya. Oh iya, jangan lupa mau di subscribe, like, serta di share agar bisa berbagi manfaat untuk teman-teman yang lainnya. Oleh karena itu yuk, kita langsung masuk ke video pembuka terlebih dahulu ya. Nah, itu video pembuka dari Ritsar Lahilari. Kita akan masuk ke pengantar terlebih dahulu, teman-teman. Nah, LPDB yaitu adalah lembaga pengelola dana bergulir. Koperasi adalah satuan kerja kementerian dari koperasi dan UMKM yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir untuk disalurkan nih dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan atau dalam bentuk lainnya dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Koperasi dan UMKM, teman-teman. Nah, pengertian dana ini adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara atau lembaga atau satuan badan dana umum untuk kegiatan penguatan modal usaha bagi koperasi, UMKM, dan juga usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara ataupun lembaga, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, dengan dibentuknya LPDB KUMKM ini diharapkan pengelolaan dana bergulir dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk apa nih? Untuk mencapai tujuan dan juga menghasilkan manfaat berkelanjutan atas penyaluran dana bergulir kepada koperasi dan juga UMKM. LPDB juga merupakan salah satu lembaga nih yang menjadi prioritas dalam program pemulihan ekonomi nasional, di mana LPDB ini menyediakan bantuan dana dengan bunga yang cukup rendah dibandingkan dengan lembaga keuangan komersial atau memberikan pinjaman tanpa disertai agunan untuk pembiayaan kelompok, teman-teman, di mana LPDB dapat meningkatkan masyarakat di bidang UMKM dalam mendapatkan pinjaman, teman-teman. Nah, profilnya jadi LPDB KUMKM ini mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan dana bergulir untuk pembiayaan UMKM berupa pinjaman atau dalam bentuk pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan UMKM, di mana ketentuan mengenai persyaratan, kriteria UMKM, penerima dana bergulir ditetapkan oleh LPDB KUMKM, teman-teman. Melalui ilustrasi dengan dibentuknya LPDB KUMKM ini diharapkan pengelolaan dana bergulir dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dapat mencapai tujuan secara optimal serta menghasilkan manfaat berkelanjutan atas penyaluran dana kepada koperasi dan UMKM. Nah, lalu prosedur seperti apa? Jadi prosedurnya adalah syarat administrasi menurut pasal 4 ini menunjuk teknis pemberian pinjaman atau pembiayaan kepada koperasi sebagai berikut. Yang pertama, koperasi yang telah berbadan hukum. Yang kedua, telah melaksanakan RAP 2 tahun terakhir berturut-turut. Kemudian legalitas pengurus dan pengawas yang ada, memperoleh SHU yang positif dalam 1 tahun terakhir, dan juga memiliki NPWP atau surat keterangan domisili. Jadi ini prosedur untuk teman-teman pembiayaan kepada koperasi, teman-teman. Lalu bagaimana syarat administrasinya? Nah, syarat administrasinya seperti ini, teman-teman. Jadi yang pertama adalah tentang petunjuk teknis pemberian pinjaman kepada UMKM sebagai berikut. Usaha yang akan biayai itu layak secara bisnis, kemudian memiliki badan usaha atau legalitas usaha sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, memiliki laporan keuangan yang terstruktur 2 tahun terakhir dengan keuntungan positif, teman-teman. Lalu memiliki laporan yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik atau KAP untuk jumlah pinjaman di atas 1 miliar rupiah, memiliki kantor atau lokasi usaha dengan status yang jelas, teman-teman. Nah, dari persyaratan yang ada di atas nih, paling banyak persyaratan yang tidak memenuhi namun mendapatkan bantuan dari LPDB adalah koperasi atau UMKM yang tidak memiliki badan hukum atau tidak memiliki laporan keuangan atau tidak melaksanakan rapat anggota tahunan. Nah, kemudian teman-teman, bagaimana cara pengajuannya? Jadi lebih mudah ajukan proposal dengan menggunakan proposal lpdb.id, teman-teman, di mana lembaga pengelola bantuan dana bergulir KUMKM ini sebagai alternatif lembaga keuangan dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan, teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengajukannya hanya dengan melakukan upload data melalui https
https://eproposal.lpdb.id. Jadi cukup mudah, cukup gampang teman-teman, nggak perlu ribet, nggak perlu susah. Yuk kita lihat videonya dulu ya. Proposal pinjaman pembiayaan dana bergulir LPDB UMKM lebih mudah pakai e-proposal. Tunggu dulu. Apa itu e-proposal? E-proposal adalah sebuah layanan yang mempermudah calon mitra koperasi dalam mengajukan proposal secara online dari mana aja, nggak perlu ribet-ribet lagi. Jadi, koperasi di seluruh Indonesia cukup upload dan kirim dokumen melalui e-proposal. Lebih mudah, lebih praktis, dan lebih cepat. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, ajukan dana bergulir LPDB UMKM buat koperasi kamu. Informasi selengkapnya bisa kamu cek di website lpdb.id. Nah, pencapaian tahun 2022, pencapaian penyaluran dana bergulir itu sebesar 1,86 triliun teman-teman. Jadi sangat besar sekali, di mana capaian tersebut melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 1,8 triliun. Nah, menurut Direktur Utama dari LPDB, yaitu pencapaian tersebut tentu saja berkat kerja keras kita bersama dari pagi, siang, sore, hingga malam. Teman-teman terutama di lini penyaluran masih selalu bersemangat untuk melaksanakan komite serta proses pencairan hingga di penghujung Desember tahun 2022, kata Direktur Utama LPDB UMKM Bapak Supomo saat memberikan pengarahan. Nah, penyaluran dana bergulir tersebut dilakukan dengan pola konvensional yaitu terserap sebesar 950 miliar dan juga pola syariah sebesar 911 miliar. Adapun mitra koperasi penerima pinjaman atau pembiayaan dana bergulir ini sebanyak 193 koperasi yang tersebar di seluruh tanah air, teman-teman. Di mana untuk tahun ini penyaluran dana bergulir konvensional akan lebih difokuskan kepada koperasi dengan sektor real, teman-teman, tahun 2023 ini. Jadi di mana koperasi ini bukan hal baru, tetapi apakah itu bisnis baru? Itu tidak. Cuma model bisnis koperasi itu yang akan menjadi penentu. Nah, sementara untuk pola syariah, pihaknya akan menyalurkan dana bergulir berbasis komunitas yaitu melalui Baitul Mal Talwil atau BMT atau induk koperasi syariah ataupun pondok koperasi yang ada di pesantren atau kita sebut dengan Kopontren, teman-teman. Nah, di target tahun 2023 dibayangkan teman-teman bahwa targetnya itu menetapkan itu sebesar 2 triliun, teman-teman. Jadi strategi dalam mencapai target tahun 2023 yaitu dengan mengedepankan inovasi layanan, mempertahankan motivasi kerja, serta terus menjaga integritas petugas layanan, teman-teman. Jadi ini target yang akan disalurkan di tahun 2023 itu adalah sebesar 2 triliun rupiah. Jadi dimanfaatkan teman-teman buat teman-teman koperasi, teman-teman UMKM, dan juga teman-teman inkubator bisnis. Silahkan ajukan untuk pendaftaran LPDB UMKM ini. Yuk kita akan tanya jawab, teman-teman. Nah, bagaimana cara mengajukan dana bergulir ini? Jadi koperasi harus memenuhi kriteria dan melengkapi persyaratan yang bisa dilihat di alur proses. Selanjutnya nih, mengajukan proposal pinjaman atau pembiayaan dana bergulir ini secara online melalui e-proposal yang sudah dilengkapi dengan video dan dokumen tutorialnya. Kemudian apa saja syaratnya? Jadi kriteria dan persyaratan pengajuan pinjaman pembiayaan dana bergulir lengkap dapat dicek atau diunduh di menu pembiayaan sektorial dan simpan pinjam, teman-teman. Silahkan teman-teman masuk ke websitenya lpdb.co.id, teman-teman. Di situ ada bagaimana tata caranya, teman-teman. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya adalah apakah menggunakan jaminan? Ya, jaminan ini berfungsi sebagai sekuritas dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Maka sesuai dengan persyaratan pengajuan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir, maka harus ada jaminan, teman-teman. Kemudian selanjutnya, apakah UMKM bisa meminjam ke LPDB UMKM? Jadi, untuk UMKM atau usaha perorangan tidak dapat mengajukan pinjaman secara langsung nih ke LPDB UMKM, namun harus bergabung terlebih dahulu menjadi anggota koperasi di wilayah Anda tinggal untuk mendapatkan pinjaman modal kerja dari koperasi tersebut, teman-teman. Jadi kita lanjutnya ke koperasi. Nah, selanjutnya berapa jangka waktu pinjaman atau pembiayaan dana bergulir? Dari jangka waktu pelayanan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPDB UMKM ini adalah 5 tahun untuk modal kerja dan 10 tahun untuk investasi, teman-teman. Lalu, apakah pengajuan pinjaman atau pembiayaan dana ini dikenakan biaya? Jadi semua proses pengajuan pinjaman, pembiayaan dana bergulir ini tidak dikenakan biaya alias gratis, teman-teman. Biaya yang muncul saat proses pengajuan dana bergulir hanya biaya notaris dan juga biaya lembaga penjaminan jika menggunakan lembaga penjaminan. Lalu selanjutnya pertanyaan adalah, saya ingin bertanya nih, perihal dana bergulir bisa menghubungi siapa nih? Jadi Anda dapat menghubungi layanan koperasi LPDB UMKM secara resmi melalui live chat, call center, email, atau DM di media sosial.
Nah, lalu apakah LPDB UMKM ada di semua daerah lain? Jadi untuk saat ini LPDB ini berkantor pusat di Jakarta, teman-teman. Lalu LPDB ini tidak memiliki kantor cabang di daerah lain, namun memiliki satuan tugas ada 5 yang terletak di Provinsi Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Provinsi Sulawesi Selatan, teman-teman. Nah, lalu bagaimana nih apabila mengalami piutang atau macet, teman-teman? Jadi piutang LPDB ini termasuk lingkup piutang negara. Oleh karena itu, terhadap piutang negara yang tidak dapat ditagih, maka akan lakukan pembinaan terlebih dahulu, dan selanjutnya apabila tetap tidak dapat ditagih, maka akan dilimpahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara atau PUPN, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, teman-teman, dan akan dilakukan proses lebih lanjut, teman-teman. Jadi, pengurusan piutang negara adalah proses kegiatan yang secara khusus dilakukan untuk mengurus piutang negara dalam rangka penyelamatan keuangan negara. Jika debitur LPDB di tengah jalan macet, penyerahan pengurusan piutang negara tersebut dilengkapi dengan persyaratan seperti resume dari penyerah piutang dengan sebelumnya harus sudah diteliti terlebih dahulu secara seksama, baik mengenai besarnya jumlah piutang macet ataupun tentang keadaan fisik baik barang jaminan atau harta kekayaan debitur atau penjamin hutang, surat tertulis sebagai upaya dari penyerah piutang dalam proses penagihan hutang, teman-teman. Nah, lalu selanjutnya dalam penanganan ini PUPN mempunyai kewenangan khusus para eksekusi, yaitu kewenangan untuk menerbitkan keputusan-keputusan yang mempunyai kekuatan seperti keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti sehingga dapat dilaksanakan sendiri tanpa meminta bantuan dari lembaga peradilan, teman-teman, di mana keputusan tersebut yaitu pembuatan pernyataan bersama, surat paksa, surat perintah penyitaan, atau surat perintah penjualan barang sitaan, teman-teman. Jadi di sini intinya ada lembaga khusus yaitu PUPN yang menangani untuk macetnya, teman-teman. Nah, lalu di sini juga ada inkubator bisnis, teman-teman. Jadi apa itu mitra inkubator bisnis? Adalah kemitraan inkubator, salah satu program LPDB UMKM yang bertujuan untuk melakukan inkubasi kepada koperasi dan juga UMKM guna mendorong peningkatan kewirausahaan hingga berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Lalu, siapa saja nih yang bisa mengikuti program ini? Jadi, yang bisa mengikuti program inkubator ini adalah koperasi, UMKM, atau yang sedang atau telah dibina yang siap untuk didampingi dalam mengajukan dan mendapatkan pinjaman atau pembiayaan LPDB UMKM, teman-teman. Nah, program inkubator wirausaha ini terdiri dari 4 tahap, teman-teman. Yang pertama ada inkubasi, kemudian ada deal club, kemudian ada business matching, dan ada fun fest, teman-teman. Jadi tahap-tahap ini nanti akan dijalani bagi peserta inkubator, teman-teman. Lalu setelah itu teman-teman akan bisa melakukan pengembangan untuk usaha teman-teman, baik itu dari koperasi ataupun teman-teman UMKM. Nanti akan saya jelaskan bagaimana video dari program inkubator wirausaha ini dan siapa saja sih yang masuk dalam inkubator wirausaha tahun 2023, teman-teman. Lalu apa nih kriteria dan persyaratan penyelenggara inkubator? Jadi yang pertama adalah memiliki izin pengantar atau keterangan dari dinas yang membidangi urusan koperasi dan UMKM atau lembaga induk apabila berbentuk lembaga pendidikan, teman-teman. Ya pasti memiliki status kantor yang jelas, memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan inkubator atau inkubasi, memiliki tenan dari unsur koperasi atau UMKM yang sedang atau telah dibina untuk didampingi mengajukan mendapatkan pinjaman atau pembiayaan kepada LPDB UMKM, teman-teman. Nah, kita lihat programnya seperti apa ya. Nah, di dalam program inkubator ini ada 4 tahap. Yang pertama adalah tahap training of increasing, yaitu pelatihan yang diberikan kepada pengelola inkubator untuk dapat meningkatkan kualitas dan melakukan pendampingan kepada para peserta inkubator, teman-teman, yang telah terpilih. Yang kedua itu tahap inkubasi, di mana pendampingan, pembinaan, atau pengembangan yang diberikan oleh inkubator kepada mitra terpilih atau kepada peserta inkubasi. Tahap ketiga itu business matching, yaitu di mana tahap ini mempertemukan antara tenan kepada calon pengguna, baik itu pelaku bisnis hingga pemerintah pusat atau daerah untuk menggali potensi kerjasama, investasi pinjaman, ataupun pembiayaan lainnya. Dan keempat adalah tahap deal club, yaitu mempertemukan perluasan networking agar bisa memperoleh akses kerjasama, investasi pinjaman, baik dari fund manager ataupun lainnya. Nah, adapun untuk inkubator terpilih di tahun 2023 yang bekerja sama dengan LPDB UMKM adalah sebagai berikut, teman-teman. Jadi, ada masing-masing dari inkubator yang tersebar di masing-masing provinsi yang sudah lolos, teman-teman. Nah, dari inkubator tersebut ini mengadakan fasilitasi inkubasi baik itu dari koperasi ataupun untuk teman-teman UMKM, teman-teman. Ini adalah contoh dari inkubasi yang diadakan oleh tadi inkubator bisnis, teman-teman. Jadi buat teman-teman silakan dilihat, teman-teman, di sini
teman-teman masuknya kemana teman-teman. Jadi setiap inkubator bisnis ini ada tersebar di masing-masing kabupaten ataupun provinsi teman-teman. Silakan teman-teman ikutin dan teman-teman daftar untuk mendapatkan pendampingan agar mendapatkan dana LPDB ini teman-teman. Nah ini untuk yang ada di Jawa Timur teman-teman, program pelatihan dan pendampingan koperasi Inkubator Business Learning Center BLC tahun 2023. Nah ini teman-teman silahkan teman-teman daftarkan, silahkan teman-teman cek di websitenya atau teman-teman cek di sosial media atau Instagramnya teman-teman. Jadi setiap provinsi ini menangani inkubator yang berbeda-beda teman-teman. Jadi teman-teman silahkan sesuaikan dengan program open recruitment dari tenan inkubator yang diadakan oleh inkubator bisnis ya teman-teman di masing-masing provinsi ya teman-teman. Nah selanjutnya nih kita lihat lagi di sini adalah inkubator dari Innotek teman-teman. Jadi di sini syarat dan ketentuan untuk startup atau UMKM yang akan dilakukan inkubasi, kemudian mendapatkan fasilitas inkubasi, bagaimana kita mendapatkan inkubasi bisnis selama 6 bulan, mentoring dengan pelaku usaha sukses, one-on-one discussion atau coaching, kemudian serial pelatihan bisnis scale up, publikasi dan berkesempatan mendapatkan pendanaan serta mendapatkan pembiayaan dari LPDB UMKM bagi koperasi teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa lihat program-programnya. Kemudian ini teman-teman yang di Jakarta nih, Open Call Incubate Startup dan Koperasi teman-teman. Jadi program inkubasi Let BA Indonesia merupakan sebuah program yang ditujukan bagi startup, UMKM dan juga koperasi yang didukung oleh LPDB UMKM untuk menjadikan kamu penggerak ekonomi Indonesia meroket teman-teman. Apakah kamu siap untuk meroket? Silakan teman-teman dicek untuk detailnya teman-teman. Jika masih ada waktu, silakan teman-teman yang ada dan menonton video ini silakan langsung daftarkan sesuai dengan detail yang ada. Oke. Baik teman-teman, itulah video penjelasan tentang program LPDB tahun 2023. Silakan teman-teman lihat video-video yang akan saya tampilkan bagaimana program kegiatan dari LPDB yang dilakukan oleh LPDB dan juga dari teman-teman inkubator bisnis. Oleh karena itu teman-teman, silakan untuk info lebih lengkap teman-teman bisa kunjung websitenya atau sosial media dari inkubator atau dari LPDB UMKM. Semoga video yang saya berikan ini bermanfaat. Jangan lupa mau di subscribe, like, serta di share agar bisa berbagi manfaat untuk yang lainnya. Terima kasih selamat atas menonton video ini. Sampai bertemu kembali dengan saya di video-video saya selanjutnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.